Oke, cara permainannya adalah hari ini kita akan melakukan permainan kuis ya, permainan kuis untuk mata kuliah sistem operasi. Jadi kalian akan disuruh untuk menjawab kurang lebih sekitar 30 pertanyaan, masing-masing pertanyaan kurang lebih sekitar 30 detik. Jadi kalian harus menjawab sesuai dengan jawaban yang menurut kalian sesuai. Soal akan ditampilkan di monitor Zoom sini dan jawabannya bisa kalian pilih melalui device yang lain atau device yang berbeda. Nah, di device kalian tidak akan muncul yang namanya soal, tapi hanya akan muncul pilihan jawabannya saja dan tidak muncul untuk pilihan isi dari jawabannya. Jadi akan menampilkan yang hanya akan ditampilkan adalah warna dan bidang bangunannya, bentuknya. Misal ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, dan nanti akan ada warna merah. Atau kalian bisa memilih sesuai dengan bentuk bidang. Misalnya ada segitiga, ada lingkaran, ada kotak, dan ada belah ketupat. Jika kalian menjawab soal dengan benar, maka kalian akan mendapatkan poin. Jika kalian tidak menjawab atau kalian salah menjawab, maka kalian tidak akan mendapatkan poin. Poin yang tertinggi akan ditampilkan di dalam top scoreboard. Jadi nanti akan ada top score 5 peringkat tertinggi. Setiap kecepatan kalian dalam menjawab memiliki poin yang tinggi jika benar. Jadi semakin kalian benar dan pemilihan jawabannya dengan cepat, maka kalian akan mendapatkan nilai skor yang paling tertinggi. Skornya yang paling tertinggi adalah 1000 dan yang paling terendah adalah di atas 100. Nah, cara bermainnya adalah kalian harus mengunjungi www.kahoot.it atau kalian bisa melakukan instalasi aplikasi atau Kahoot aplikasi, lalu masukkan PIN-nya dan masukkan username kalian, nama atau kalian bisa memasukkan nama underscore name kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai aturan-aturannya? Jadi tidak akan ada soal yang ditampilkan selain di Zoom sini. Makanya kita membutuhkan 2 device. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sudah jelas semuanya? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas, luar biasa. Oke. Ayo, baru 2 orang yang masuk, silakan yang lainnya segera join biar kita mulai bersama-sama. Jadi tidak akan ada soal yang ditampilkan di device jawaban kalian. Yang hanya ditampilkan hanya adalah gambar. Ada 4 kotak gambar nanti. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Jadi kalian pilih sesuai dengan kotak jawaban yang menurut kalian itu benar. Atau kalian juga bisa pilih bentuk gambarnya, ada segitiga, ada belah ketupat, lalu ada lingkaran, dan ada kotak nanti. Setiap jawaban yang benar akan mempunyai poin. Semakin cepat kalian memilih jawabannya, maka akan semakin cepat atau akan semakin besar poin yang kalian terima. Ya, baru 5 orang. Jika kalian sudah bergabung, maka akan dimunculkan nama-nama kalian di dashboard yang sudah ditampilkan sini.
Jadi unik ya permainannya ya. Kuis kita pada malam hari ini unik. Jadi kita bisa lihat siapa yang tidak join, siapa yang baru join, atau siapa yang eh, benar-benar jawabannya benar semua gitu ya. Kita lihat nanti. Oke, baru 7 orang di sini. 8 orang. Waktu kalian untuk menjawab kurang lebih sekitar 20 detik nanti. Saya akan memandu kalian di masing-masing pertanyaan. Jadi tidak akan bisa kalian untuk ya mencari-cari jawaban ya. Tidak akan bisa. Jadi kita akan lihat seberapa besar kalian sudah belajarnya. Ya, 11 orang sudah masuk dari 23 partisipan yang sudah join di sini. Jika kalian sudah join, maka akan muncul di dashboard nama-nama kalian di sini semua. Silakan kalian tuliskan nama kalian atau kalian bisa menuliskan NIM kalian. Karena setiap jawaban yang kalian lakukan, setiap jawaban yang kalian pilih, itu saya bisa tahu. Jadi nanti kita akan cross check nama-namanya. Ya, ada 11 orang di sini. Ayo yang lainnya segera. Biar kita cepat mulai. Kita beri waktu untuk 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, jika tidak ada yang masuk kita akan mulai saja untuk kuisnya. Saya tunggu 5 menit lagi. Kita akan mulai secara bersama-sama. Kita akan mulai secara bersama-sama. Masih saya tunggu. Tujuh belas orang yang sudah masuk dari 23 orang yang sudah join di sini. Saya ulangi, cara permainannya adalah kalian akan menggunakan dua device. Device yang pertama adalah terkoneksi dengan Zoom ini untuk menampilkan soal. Jadi soalnya akan ditampilkan di share screen sini dan jawabannya juga, pilihan jawabannya. Nah, sedangkan di device yang kedua, kalian hanya akan ditampilkan warna atau bentuknya. Jadi ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna hijau atau segitiga, lingkaran, lalu nanti ada belah ketupat, dan persegi atau kotak. Kalian disuruh memilih sesuai dengan pilihan yang kalian anggap benar. Jika jawabannya salah atau waktu kalian tidak sempat menjawab,
maka kalian tidak akan mendapatkan skor. Jika kalian menjawab dengan benar, maka kalian akan mendapatkan skor. Semakin cepat kalian memilih jawaban yang benar, maka semakin tinggi nilai yang akan kalian dapatkan. Masing-masing pertanyaan akan saya pandu kurang lebih sekitar 31 pertanyaan di sini. Setiap pertanyaan mempunyai waktu kurang lebih 20 detik yang akan ditampilkan ke kalian. Jadi kalian benar-benar harus segera memilih jawabannya jika sudah tahu. Saya akan menunjukkan setiap pertanyaannya nanti. Jadi akan dipandu setiap pertanyaannya sampai dengan kita selesai melakukan kuis ini. Kalian diperbolehkan untuk menyalakan mikrofonnya, boleh bereaksi terhadap apapun. Ayo, yang belum masuk, join. Silakan kalian join di www.kahoot.it. Masukkan PIN-nya, lalu kalian bisa memasukkan nama kalian atau nama underscore name kalian. Karena setiap jawaban yang kalian pilih itu akan masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi saya bisa tahu kalian menjawabnya berapa yang benar, berapa yang salah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita akan mulai 1 menit lagi. Oke, sudah selesai, siap semuanya? Kita akan mulai. Insya Allah siap, Pak. Oke, kita mulai dengan waktu hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan kalian pilih berdasarkan dari warna-warnanya. Merah spooling, biru time sharing, kuning multiprogramming, dan hijau network operating. Oke, jawaban yang benar adalah multiprogramming. Oke, ternyata ada yang menjawab itu hanya 7 orang ya. Yang lainnya kemana? Masih ada kesulitan untuk melakukan penjawabannya? Ada yang kesulitan? Atau ada yang nggak muncul
di layarnya? Loadingnya agak lama, Pak. Jaringan mungkin, Pak. Oh, oke. Jaringannya, Pak. Oke, kita akan lihat siapakah dari bukan 4 orang, 2 orang ini yang mempunyai skor yang paling tertinggi. Oke, ternyata ada Rahmat Dhani dan Desinta Vanessa yang benar. Yang lainnya Muhammad Reza, Lutfi Anggar, dan Rifki itu nilainya 0, tapi dia menjawab dengan cepat mungkin ya. Oke, karena hanya 2 orang, maka dimunculkan tetap 5 orang. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siap-siap, konsentrasi. Oke, perintah yang digunakan untuk membuat user SO. Merah, rm user min rso. Kuning, user add SO. Biru, add user SO. Dan hijau, ls user min SO. Oke, yang benar adalah user add SO. Aduh, ini ada hanya 1 orang nih. RM itu untuk remove ya. RM itu untuk remove. LS itu untuk list. Jadi sama seperti dengan dir. Untuk menambahkan itu adalah kalau user itu pasti user add gitu. Jadi bukan add user, itu salah. Jadi user add. Nah, yang benar 1 orang. Siapakah yang benar itu? Kita lihat. Oke, ternyata use result. Tapi nilainya tidak tertinggi oleh Desinta maupun si Rahmat Dhani. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Sudah konsentrasi? Kita mulai. Mendahului pada antrian proses, kalau proses itu berada di bagian belakang antrian proses, langsung berada di depan. Disebut apa itu? Ada algoritma, ada antrian yang kuning, ada premsi yang biru, ada prioritas yang hijau. Oke, yang benar adalah prioritas. Kalau algoritma sudah pasti bukan, karena kita berbicara tentang antrian. Antrian berarti ada 3. Ada antrian biasa, lalu ada premsi dan prioritas. Antrian biasa berarti sesuai dengan urutannya. Sedangkan prioritas ketika dia berada di belakang, maka proses yang sedang berjalan tetap berjalan dan selanjutnya maka dia baru masuk. Kalau premsi dia menghentikan seluruh proses dan dia didahulukan. Oke, kita lihat apakah terjadi perubahan di top scoreboard yang tadi 2 pertanyaan ya kurang lebih bergeraknya sangat kecil sekali. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini, perubahan posisi di pertanyaan di top 4 dan top 5. Ada Ivan Abdillah masuk di sini, ada Zidan Aditya juga masuk, ada Yus Rizal tetap di posisi ketiga, dan Desinta di posisi kedua, Rahmat di posisi pertama. Oke. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan, sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Ini algoritma apa ini? Circular loop, loop, WCTD, atau PTPD. Oke, yang benar adalah PTPD. Pertama tiba, pertama dilayani. Ingat, kita berbicara tentang sesuai dengan urutannya atau kedudukannya. Kalau WCPD berarti
ini adalah waktu terpendek yang diutamakan. Circular loop dengan loop juga kalian juga bisa lihat. Yang memilih salah nanti silakan kalian baca-baca kembali bagaimana tentang algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lihat siapakah dari 10 orang ini yang bisa masuk ke dalam top scoreboard kita pada kali ini. Pertanyaan keempat. Oke, ternyata ada perubahan kedudukan di sini. Ada menggeser 2 orang yang tadi di peringkat keempat dan peringkat ke-5. Ada Muhammad Yusuf naik ke peringkat ke-4 dan Lutfi Anggar menjadi peringkat ke-5. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan ke-5. Siap-siap konsentrasi. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, fungsi dari prosesor di merah, perangkat keras di kuning, komputer di biru, dan hijau sistem operasi. 17 orang sudah menjawab, 19, 20, 21 orang menjawab. Oke, yang benar adalah sistem operasi. Prosesor ya bukan ya. Perangkat keras juga bukan, komputer apalagi gitu ya. Oke, jadi tugas dari fungsi utama dari sistem operasi adalah mengolah seluruh sumber daya, baik hardware maupun softwarenya nanti, termasuk prosesornya. Oke, kita lihat berapakah skor yang paling tertinggi di top 5 kita pada hari ini. Di pertanyaan ke-5. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Muhammad Yusuf naik menjadi peringkat ke-3, ada Farhan Ahmad naik ke peringkat ke-4, ada Zidan Aditya naik ke peringkat ke-5. Di posisi pertama dan kedua masih ditempati oleh Rahmat Dhani dan Desinta Panese. Lalu kita lihat di bawahnya ada Septiana Nur, highest climber ya. Jadi benar-benar siapa tahu nanti Septiana bisa masuk ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-6. Silakan kalian konsentrasi. Siap-siap. Kita mulai dari sekarang. Kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengopian dirinya ke satu program lain atau lebih disebut merah virus, biru prosesor, kuning aplikasi, dan hijau komputer. Oke, yang benar adalah virus. Ini yang jawab prosesor, aplikasi, atau komputer nih, pertanyaannya asal pilih atau gimana ya? Nanti saya akan coba lihat siapa sih yang jawabannya terlalu banyak salah nih gitu ya. Nanti saya akan coba lihat apakah mempengaruhi penilaiannya nanti untuk penilaian kuisnya. Kita akan coba lihat nanti. Oke, kita lihat masuk ke top scoreboardnya. Kita lihat ada 13 jawaban yang benar. Siapakah yang paling tercepat di sini? Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi di top scoreboard top 5 kita pada hari ini? Di pertanyaan ke-6. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Ivan Abdillah, itu naik di peringkat ke-5. Dan posisi 1, 2, 3, dan 4 tidak mengalami perubahan. Dan sepertinya Rahmat Dhani selisihnya 1000 ya, hampir 1000 lebih. Ya, semoga bisa yang lain bisa mengejar ketertinggalannya. Dan kita akan masuk di pertanyaan ke-7. Oke, tadi sudah kita bahas nih perintah yang digunakan untuk membuat grup ABE. Tadi sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Dan ini merupakan perintah-perintah dasar yang mungkin nanti kalian harus membuatnya. Jadi kalau kalian sudah melakukan tugasnya atau sudah mengerjakan tugasnya,
untuk tugas project di sistem operasi kita, pasti kalian sudah tahu nih bagaimana cara membuatnya, perintah-perintah dasar. Ya, yang benar adalah group add, bukan add group ya, group add. Kalau group delete ya del berarti kita delete gitu ya. rm del itu nggak ada ya. rm group itu berarti buat remove gitu ya. Oke, kita lihat apakah terjadi perubahan di 10 top scoreboard kita pada pertanyaan ke-7 kali ini. Oke, ternyata Zidane naik lagi, Zidane Aditya dan Yunita Fadila. Congratulations, ada naik di menjadi top 5-nya kali ini. Oke, skor-skornya 1, 2, 3 masih belum terjadi perubahan. Dan ternyata Rahmat Dhani ini hampir 2000 skornya. Yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Oke, kita lihat di pertanyaan ke-8. Oke, ini adalah perintah untuk menentukan hak akses. Ini nanti kita akan bahas mungkin setelah UTS ya. Jadi kita lihat CH on ini itu untuk kepemilikan. Jadi kepemilikan file itu pasti pakai file atau folder masuk ke CH on. CH mod berarti untuk menentukan hak aksesnya. Ada ls seperti tadi saya bilang untuk list filenya atau dir kalau di Windows. CHGRP berarti mengganti grupnya, change group, CHGRP. Oke, ada 4 orang yang menjawab dengan benar. Apakah terjadi perubahan di dalam top scoreboard kita pada pertanyaan ke-8 kali ini? Oke, ternyata tidak terjadi perubahan. Dhani menjadi tetap di peringkat pertama dengan top skor di 6.199. Dan mungkin 3 orang yang lainnya itu berada di bawah nilainya dari Yuanita Fadila. Makanya tidak ditampilkan di dalam top scoreboardnya. Oke, kita lihat di sini pertanyaan ke-9. Oke, tadi sudah kita bahas tadi untuk merubah kepemilikan file dari seorang user ke user lain. Sudah kita bahas tadi. Oke, masih saja ada yang memilih ls-l. Ini luar biasa nih. Ada juga yang memilih chgrp. Padahal tadi kita sudah bilang gitu ya. Untuk kepemilikan kita menggunakan chown, bukan yang lainnya. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard, apakah terjadi perubahan atau tidak. Oke, ternyata terjadi perubahan-perubahan di sini. Ada Muhammad Yusuf di situ. Luar biasa ya, Dania bisa sampai selisih 4.000. Hampir 4.000-an nih skornya. Ya, bisa saja kalau bertahan bisa menjadi masuk ke dalam podium yang pertama. Ada Muhammad Yusuf di situ posisi kedua, lalu ada Yuanita naik di posisi ketiga, ada Renalda dia, ini congratulations nih, Renalda dan Raudoh ya. Syakira ini masuk ke ketiga dan keempat dalam top scoreboard kita pada pertanyaan ke-9 kali ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan 10, dimulai dari sekarang. Oke, untuk mematikan atau memanipulasinya menggunakan perintah. Nah, ini juga perintah-perintah dasar ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Kita akan bahas setelah UTS kita kali ini. Jika kemarin kalian mencoba-coba Linux, pasti kalian sudah tahu nih bagaimana cara perintah-perintah dasarnya. Oke. Ada 13 orang jawab yang benar, itu adalah di kill ya.
kill itu untuk menghentikan proses atau memanipulasi atau menghentikannya. Oke, ls tadi sudah saya bilang, ada ps, ada top ya. Nanti kita akan bahas setelah UTS, perintah-perintah dasar dari Linux. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Farhan Ahmad naik di peringkat kedua, Muhammad Yusuf turun di peringkat ketiga, ada Rifki Fat ini di peringkat keempat, ada Ivan Abdillah di peringkat kelima. Lalu di bawahnya kita melihat di sini ada Desinta Panese, itu highest climber ya. Jadi highest climber berarti dia naik 5 urutan dari bawah. Oke, semoga Desinta Panese bisa masuk kembali ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-11. Oke, presentasi memori, sistem yang digunakan oleh proses nilai berhubungan dengan RSS bukan VSZ. Itu apa ya? Ada time, ada VZ, VSZ, ada persen CPU, ada persen mem. Ingat singkatan dari memori itu apa ya? Kalau di itu. Oke, yang benar adalah persen mem, bukan persen CPU, gitu ya. Ini adalah presentasi dari memori. Mem itu singkatan dari memori. Oke, ada ada 4 orang yang menjawab dengan benar. Semoga dia bisa masuk ke dalam top scoreboard kita pada pertanyaan ke-11. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Muhammad Yusuf naik menjadi peringkat kedua. Lalu ada Ivan Abdillah peringkat ketiga. Disusul oleh Farhan yang turun tadi di peringkat keempat dan Rifki Fot di peringkat kelima. Oke, kita lihat ada Rahmat Dhani di sini 9 pertanyaan dengan benar. Kita masuk ke pertanyaan ke-12. Oke, device driver untuk disk drive. Ini directory di Linux ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya setelah UTS. Jadi ada pertanyaan banyak juga yang kita juga dilakukan setelah UTS ya. Ini ada /dev ini buat device, lalu nanti akan ada /etc, nanti ada /home gitu ya, ada /mnt, dan banyak-banyak lagi struktur folder di Linux. Oke, ada 9 orang yang menjawab dengan benar dan 8 orang menjawab dengan salah, dan kurang lebih hanya beberapa orang ya, tidak lebih dari 20 orang. Oke, semoga yang tidak menjawab atau yang belum bisa menjawab bisa segera menjawab. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita pada pertanyaan ke-12. Oke, ternyata Ivan Abdillah naik peringkatnya menjadi peringkat kedua. Di bawahnya turun Muhammad Yusuf. Ada Rifki Pat naik di peringkat ke-4. Ada Farhan Ahmad di peringkat ke-5. Oke, kita lihat di situ ada Yusrizal. Semoga bisa naik menjadi top 5 dan masuk nama-nama kalian menjadi 5 peringkat teratas di sini. Oke, kita next masuk ke pertanyaan ke-13. Soalnya mana, Pak? Yang dimaksud dengan open source adalah ada free buy, ada free source, ada free license, ada free executable files. Oke, yang benar adalah free license. Jadi open source itu adalah free license, walaupun kalian merubah-rubah atau mendapatkan source code-nya, tapi bukan free source code. Tapi free license berdasarkan dari GNU license biasanya. Free license itu standarnya adalah GNU license.
Oke, kita lihat ada 4 orang di sana yang menjawab. Kita lihat pertanyaannya yang dimaksud dengan open source, gitu ya. Free license. Masuk ke pertanyaan ke 14, tapi sebelumnya kita akan lihat di top scoreboard top 5 kita pada malam hari ini. Oke, ternyata terjadi perubahan lagi di sini. Ada Zidan Aditya naik di posisi ke-4. Ada Rifki Ford turun di posisi ke-5. Rahmat Dhani di sini strict, ada 11 pertanyaan yang benar. Kayaknya nilainya sudah hampir tidak tersusul ya. Tidak hampir tersusul dengan teman-teman yang lainnya. Semoga yang lainnya bisa menyusul ketertinggalannya dalam menjawab soal-soal yang ada. Oke, kita lihat pertanyaan ke-14. Oke, aplikasi Open Office terdiri dari Open Office ini adalah salah satu yang free license Office gitu ya untuk Linux atau juga sebenarnya juga bisa buat Windows sebenarnya. Oke, yang benar adalah Writer, Calc, Impress, dan Draw. Kalau Writer itu sebenarnya sama dengan Word, Microsoft Word. Kalau Calc itu biasanya sama dengan Microsoft Excel. Ada Impress itu biasanya buat PowerPoint kalau tidak salah ya. Draw ini buat ngegambar biasanya. Oke, kita lihat ada 7 orang yang menjawab dengan benar, yang lain sisanya ya sosok lah. Ada 13 orang yang menjawab dengan salah. Oke, kalau kalian lihat di sini pertanyaannya jawabannya itu ada PowerPoint gitu ya, ada Word, Excel itu menggunakan Microsoft Windows ya, Microsoft dari Microsoft bukan Linux. Karena sistem operasi yang kita bahas kali ini adalah di Linux. Oke, kita lihat di pertanyaan ke-14 ini, siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita? Oke, ternyata tidak terjadi perubahan yang signifikan di sini. Masih tetap di posisinya, walaupun hanya ada penambahan nilai sedikit. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-14. Sorry, pertanyaan ke-15. VMware merupakan aplikasi, ada virtual computer, ada virtual mesin, ada virtual system operasi, ada virtual reality. Oke, yang benar adalah virtual mesin, gitu ya. Walaupun pada dasarnya mesinnya adalah sebuah komputer, gitu ya. Tapi kita sebutnya adalah virtual mesin, bukan virtual sistem operasi juga, apalagi virtual reality. Oke, ada 15 orang yang menjawab dengan benar dari total 19 orang yang menjawab kali ini pada pertanyaan ke-15. Ini ada pertanyaan yang kurang lebih hampir 50% dari pertanyaan yang ada dari 31 pertanyaan. Oke, kita masuk ke dalam top scoreboard kita pada hari ini di pertanyaan ke-15. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan dan ada Rahmat Dhani yang 13 kali menjawab dengan benar. Berarti totalnya kurang lebih dua kali salah ya, Rahmat Dhani ya. Kali Kayaknya salah, mana nih Pak. suaranya Rahmat Dhani nih? Cuman soal nomor 2 yang salah, Pak. Iya, ada 2 soal yang salah ya. Satu, Semoga Pak. ya, semoga bisa dipertahankan. Insya Allah, Pak. Ya, kita lihat masuk ke pertanyaan ke-16. Pertanyaan ke-16. Blender, GIMP, Mi 10, Mega Hedron, Airsoft, dan lain-lain Sketch merupakan aplikasi. Kalau kalian sering mendengar Blender, GIMP, nah ini udah pasti nih, udah tahu kalian. Aplikasi apa ini? Oke, program bisnis itu sudah pasti salah gitu ya. Karena ini bukan program bisnis. Bisnis itu biasanya menggunakannya adalah sistem informasi manajemen. Lalu ada aplikasi jaringan, ini juga salah.
Ada program database, ini juga salah karena database kita sudah tahu ada MySQL gitu ya, ada SQL, ada Oracle, ada Postgre gitu ya. Nah, ini kalian bisa lebih tahu lagi. Yang benar adalah aplikasi grafis. Blender Gym ini benar-benar hampir seperti Paint gitu ya, atau Photoshop-nya. Photoshop dari Linux yang memang gratis gitu ya, open source. Oke, kita lihat 16. Pertanyaan ke-16, siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita? Oke, Septiana Nur is back with answer streak 3 kali. Luar biasa nih. Septiana Nur. Semoga bisa naik kembali menjadi top 5 kita pada hari ini. Dan ada Farhan Ahmad masuk ke dalam posisi ke-5. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 17. Tools yang digunakan untuk membuat remastering operating system Slack 5 adalah, ini juga nanti akan kita bahas, Slack 5. Jika ada waktu, nanti saya akan tunjukkan ke kalian hasil remastering dari teman-teman kalian yang sudah lulus sebelumnya. Oke, yang benar adalah My Slack Creator. Slack Remastering Creator ini bukan ya, karena kita menggunakan Slack 5 nanti. Mungkin yang sudah membaca slide-slide yang setelah UTS, itu nanti akan ada bagaimana cara membuat remastering operating system gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada 5 orang yang menjawab benar. Semoga 5 orang ini bisa masuk ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini. Oke, ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Muhammad Yusuf naik di peringkat ke-2, lalu ada Rifki Fat masuk kembali di peringkat ke-5. Jadi ternyata sudah susul menyusul. Oke, pertanyaan ke-18. Oke, .cfg. Pokoknya yang aneh-aneh sebenarnya kalian bisa coba buka melalui aplikasi ini sebenarnya. Sama seperti titik PHP gitu ya. Atau dot yang lainnya gitu ya, yang benar-benar berbasically-nya adalah teks. Oke. File Slack CFG ini bisa dibuka oleh WordPad atau Notepad. Atau kalian juga bisa nanti membukanya pakai VS Code ya, itu juga bisa juga nanti. Atau ya bukan CorelDRAW ya, CorelDRAW itu bukan. CorelDRAW itu biasanya CDR ya formatnya. Lalu Photoshop juga PSD, itu juga bukan formatnya. Kalau gambar-gambar bisa dibuka oleh Photoshop gitu kan, Excel apalagi. Oke, kita lihat dari 11 orang ini apakah ada yang berubah posisinya di top scoreboard top 5 malam ini. Oke, ternyata Farhan Ahmad masuk lagi. Susul-susulan ya. Rahmat Dani juga 16 kali. 16 benar nih. Luar biasa. Congratulations. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-19. Ingat masih ada total kurang lebih sekitar 13 pertanyaan lagi ya yang masuk. Oke, kita next pertanyaan 19. Komen untuk mengekstrak file .tar.gz, tarmin xvzf, tarmin z, xvf, ada tarmin zfvx, tarmin zvxf. Oke, yang benar adalah tarmin zxvf. Ini mirip-mirip semua ya, mirip-mirip semua. Tapi punya artinya berbeda. Zip extract volume files. Nah, ini tarmin ZXVF. Oke, kita masuk. Ada 6 orang yang benar. Siapakah yang berhasil masuk ke dalam top 5? Apakah terjadi perubahan di sini? Perubahan posisinya atau perubahan nilainya? Kita lihat.
Oke, ternyata tidak terjadi perubahan di sini. Dari 4 orang teratas ternyata bisa menjawab pertanyaan dan menghasilkan skornya. Lalu ada Yusrizal masih di bawahnya, dan semoga bisa masuk kembali di pertanyaan atau di top 5 kita pada hari ini. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-20. Perintah komen masuk ke dalam folder. Ini kalau di Windows juga sama. Di comment from Windows juga sama perintahnya. Jadi ada beberapa perintah Linux yang memang sama juga dengan Windows. 18 orang, 19 orang, ada 20 orang yang sudah menjawab. Oke, kita lihat yang benar adalah CD. Kalau MK itu adalah Mac gitu ya, Mac dir gitu, biasanya membuat Mac directory. Lalu ada dir itu sama seperti ls, itu menampilkan file-file yang ada, list directory. Oke, yang benar adalah CD. Oke, kita lihat pertanyaan 20 ini, siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini. Oke, ternyata Muhammad Reza naik di peringkat ke-5. Lalu ada Ivan Abdillah is back with answer streak of 3. Berarti 3 kali menjawab pertanyaan dengan benar ya. Oke, 20. Pertanyaan ke-21. Masih ada kurang lebih sekitar 10 pertanyaan lagi. Oke, kalau ini sampai salah, ya keterlaluan juga sih, gitu ya. Karena kita selama beberapa bulan terakhir, media ini yang selalu kita gunakan untuk media pembelajaran kita. Oke, ada 3 orang mau sharing.com. Oke, yang mungkin 3 orang ini tidak subscribe kali ya, jadinya tidak tahu. Nanti habis ini kalian bisa subscribe karena ini nanti saya akan taruh di file linknya, live-nya. Jadi kalian bisa lihat, bisa belajar lagi soal-soalnya apa sih yang mungkin bisa kalian kerjakan atau kalian bisa belajar apa. Oke, ada 3 orang ini, semoga nanti bisa langsung subscribe ya, biar tidak lupa nanti. Oke, next pertanyaannya ke-22, tapi sebelumnya kita akan lanjut dilihat di top scoreboard kita. Oke, Rahmat Dhani benar-benar luar biasa di sini, 19 jawaban yang benar. Lalu ada Muhammad Yusuf, ada Ivan Abdillah, ada Zidan, Muhammad Reza masih tetap posisinya di 2 sampai dengan 5. Next pertanyaan ke-22. Oke. Ternyata benar semua nih. Luar biasa. Berarti pada serius ya. Pada serius semua nih. Kayaknya pecinta Lambe Tura ya. Semuanya pecinta Lambe Tura nih. Kita lihat siapakah yang paling tercepat atau yang lainnya saling melihat-lihat nih, melirik-lirik. Oke, kita lihat di top scoreboardnya. Oke, ternyata gara-gara pingsan Mambo, Zidan Aditya naik di peringkat ke-3 dan Farhan Ahmad di peringkat ke-5. Oke, ada Ramadhani 20 pertanyaan yang benar. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-23 setelah yang tadi penyanyi yang pingsan terus. Oke. Ya, setelah tadi pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan materi kita, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang sesuai dengan materi kita buat refresh. Saking seriusnya kalian, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Oke. Selain VMware itu adalah VirtualBox, bukan VB Tools ya. VB Tools ini ya berarti buat Visual Basic sebenarnya.
VM Oracle itu juga bukan, walaupun memang dibuat oleh developernya adalah si Oracle. Oke, yang benar 16 orang. Kita lihat siapakah yang menjawab dengan paling benar dan cepat. Oke, ternyata ada Farhan di sana, comeback 3. Jadi luar biasa nih, tidak terjadi perubahan, tetapi Farhan Ahmad comeback with 3 in a row. Oke, kita lihat pertanyaan ke-24. Masih ada kurang lebih sekitar 7 pertanyaan lagi tersisa. Oke, kalau kalian salah di sini luar biasa kalau kalian salah. Kalau sampai salah kelas sendiri aja nggak tahu ini bahaya. Oke, ada satu orang nih, ada satu orang yang salah. Ada satu orang yang salah. Ini kelas yang berbeda atau kelas yang sama nih? Saya Pak salah pencet. Kirain saya ada itu, ada spying ya. Ada mata-matanya nih kelas lain ikut. Atau ada Saya joki. Pak salah pencet. Salah itu ya, salah pencet buru-buru. Oke, ada 21 orang di sini yang benar dan satu yang mungkin ya kekeliruan ya. Oke, kita lihat tidak terjadi perubahan di sini, masih sesuai dengan top 5 yang ada. Oke, ada Lutfi Anggar di sini back in the game, wah kembali ke dalam game setelah memanas, ada fire api di situ ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-25, ada 6 soal lagi yang harus kita jawab. Oke, kalau ini juga salah, keterlaluan juga. Nah lu, ada yang sampai jawab 4. Ada dosen semua ya di sini ya? Ini luar biasa nih pertanyaannya. Ada berapa dosen yang ada sekarang di kelas ini? Ternyata banyak yang milih di luar dari satu orang. Oh, ini saya nggak tahu nih. Dosennya dosen bayangan semua kayaknya. Yang 3 orangnya. Semoga bisa yang hilafnya segera bertobat ya. Dosennya maunya banyak. Oke, kita lihat ada 15 orang yang menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, ada Ivan Abdillah naik menjadi peringkat ke-3. Ada Renalda Dea nih. Selamat Renalda, Anda masuk ke dalam top 5 kita pada pertanyaan ke-25 dengan total nilai skor 11.497. Oke, next kita pertanyaan ke-26. Oke, apakah kalian menjawab dengan benar ataukah kalian terkecoh dengan jawabannya? Oke. Ternyata kalian ada yang menjawab Pasya Ungu. Pertanyaannya, apakah Pasya Ungu itu seorang gubernur? Enggak, Pak. Bukan ya, Pasya Ungu itu Bukan. dia wali kota Wakil. ya? Ya, wakil wali kota, Pak. Wali kota, gitu, wali kota di Palu. Dan jawabannya yang benar adalah Biduan Kamil. Kenapa Biduan Kamil? Yang entah dia gubernur mana, tapi yang pasti yang namanya Biduan dia suka nyanyi. Bener ya? Kayaknya yang pecinta pecinta dangdut gerobak nih seneng banget sama Biduan nih. Ada nggak nih pecinta dangdut gerobak? Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini. Oke, ternyata Zidane. Zidane luar biasa nih. Zidane langsung naik menjadi peringkat ke-3 akibat Biduan Camel. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan ke-27.
7. Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke, sistem operasi apa yang terbaru di 5 Oktober? Bagi yang tidak tahu, ini keterlaluan nih, sedang hot-hotnya. Oke, ternyata ada yang menjawab Azure. Ini Azure nih, jangan-jangan tahu nggak Azure itu apa? Azure itu sistem clothing ya, sistem clothing yang berbasiskan Windows. Itu Azure. Yang lagi trending saat ini adalah Windows 11. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara install Windows-nya, kalian bisa lihat di YouTube saya. Di sana saya sudah share bagaimana cara melakukan instalasinya. Yang memorinya kecil, ya ternyata Windows 11 itu beda ya dengan Windows 10. Ketika kalian mau install, dia ada minimum requirement-nya yang luar biasa. Iya Pak, beda Pak. Iya, tapi itu bisa kita akalin. Itu bisa kita akalin. Saya kemarin menggunakan virtual machine untuk install Windows 11. Sudah ada yang pernah coba install Windows 11? Sudah Pak, tapi terkendala sama sistemnya Pak. Oke, terkendala dengan sistemnya. Kamu bisa lihat bagaimana cara membypassnya nanti. Saya Baik sudah Pak. buat videonya. Oke Pak, siap Pak. Coba lihat aja nanti. Ada bypassnya. Nanti ya kamu masuk ke dalam regedit-nya mereka. Regedit setupnya ada ditambahkan sesuatu di sana untuk bypass, baik TPM, CPU memori, RAM, dan boot security-nya nanti. Insya Oke Allah Pak. sih bisa jalan. Walaupun memorinya cuma 2 GB atau 1 GB di virtual mesinnya ya, itu harusnya bisa jalan. Tapi yang bagus Baik sih Pak. minimal pasti 2 GB. Itu udah Ya. requirement minimal lah buat Windows 10 ya. Oke, next kita masuk. Oke, ternyata tidak ada perubahan di sini. Ada 4 pertanyaan lagi yang harus kita jawab. Kita mulai dari sekarang. Oke. Extension dep merupakan paket dari distro. Nah, ini ada RPM, ada Debian, ada Red Hat, ada RPM, dan Debian. Kalau titik RPM itu sudah masuk ke dalam pastinya RPM gitu ya. Dan kategorinya juga Red Hat ataupun Fedora. Sedangkan yang dep ini adalah masuk ke dalam Debian. Jadi kalau kalian pakai Ubuntu, Debian itu semuanya pakai paketnya itu merupakan belakangnya .deb. Oke, kita lihat di sini ada 19 orang yang benar dan 2 orang yang salah. Mungkin perlu belajar lagi nanti, belajar banyak nih untuk paket-paket dari distro Linux. Makanya segera selesaikan dan kerjakan programnya atau cara instalasi dari Linux-nya, nanti kalian mengerti bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita lihat di pertanyaan ke-28, siapakah yang masuk dalam top scoreboard-nya. Oke, ternyata tidak ada perubahan di sini. Tidak ada perubahan yang signifikan. Ramadhani di sini 26. Luar biasa nih, jawabannya benar terus ya. Oke, kita masuk di pertanyaan ke-29. Masih tersisa 3 pertanyaan lagi. Ya, ternyata ada yang tertipu di sini. Ada satu, rambut yang nggak lurus ya sudah pasti ya. Yang keriting itu pasti nggak lurus. Ini ada Tulus di sini. Ada pecinta, kayaknya pecinta Tulus ya. Luar biasa. Fans clubnya. Tapi yang pasti yang nggak lurus ya berarti yang keriting. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top scoreboard kita pada malam hari ini di pertanyaan yang tidak masuk akal ini. Oke, 29. Oke, ternyata terjadi perubahan. Ternyata terjadi perubahan di sini. Ada Renalda Dea itu naik di peringkat ke-4 gara-gara Ayu Kriting. Ada Ivan Abdillah turun di peringkat ke-5. Lalu ada Muhammad Reza di sini 3 in row ya, naik fire api ke atas. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi, siap-siap.
Pertanyaan ke-30. Oke, kalau sampai salah kalian ini keterlaluan juga nih. Waduh, ada yang jawabnya juga salah ini. Sistem informasi operasi. Bukan, nggak ada ya sistem informasi operasi ya. Apalagi sistem komputer, itu nggak ada nih. Sistem informasi komputer juga ngaco juga. Yang benar adalah sistem operasi. Jadi semoga dari ke-6 orang ini bisa segera melihat dan mungkin juga bisa bertobat juga ya. Karena kesalahannya, ini ngaco banget. Oke, kita lihat apakah terjadi perubahan di top 5 kita. Oke, ternyata tidak terjadi perubahan. Oke, kita masuk ke pertanyaan final, pertanyaan terakhir di pertanyaan ke-31. Setelah ada beberapa pertanyaan yang kita benar-benar serius dan ada pertanyaan yang ya sebenarnya hanya buat kita biar jauh lebih tenang gitu ya, biar lebih santai. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-31. Oke, kalau kalian sampai salah, keterlaluan juga nih. Ada yang jawab 21.30, ada yang jawab 21.00. Berarti udahan ya, 21.00 ya. Aduh, ada yang jawab ya, untung nggak ada yang 21.35. Yang benar adalah kita selesai itu sebenarnya, cara aturan itu adalah di 21.40. Sesuai dengan schedule kita ya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Kita akan melihat siapakah yang akan masuk ke dalam top scoreboard kita. Apakah terjadi perubahan dari yang sudah-sudah sebelumnya? Ada yang menggeser ataukah memang sesuai tepat dengan apa yang kalian lihat di top scoreboard lainnya. Oke, kita masuk ke podiumnya. Kita lihat hasilnya adalah peringkat ketiga, Zidan Aditya dengan skor 17.288. Ada Muhammad Yusuf di peringkat kedua. Dan peringkat pertama dengan 26.810. Ahmad Dhani. Dan ada runner up Renalda dan Yunita. Ternyata terjadi perubahan ya. Di posisi keempat dan kelima. Oke, kita lihat, kita ulangi di sini. Ada Zidan Aditya peringkat ketiga, ada Muhammad Yusuf di peringkat kedua, dan Rahmat Dhani di peringkat ke-1. Ada Renalda dan seterusnya. Oke,